kondisi besar kita hari ini. Kita bicara ada ruang publik digital, social media is only one click away, ya kan? Ini di HP-nya pasti ada lah social media, nggak cuma satu, minimal satu, ya kan? Ada ruangnya, isunya ada, kebebasannya harusnya ada, tapi itulah yang sedang kita perjuangkan. Dan dengan rasa-rasa yang makin sensitif dan rasa takut yang tumbuh di masyarakat, kita mulai dari paling dasar. Kita mulai dari dukung dulu nih Mbak Bibip ya. Pertanyaan dari saya, setahun yang lalu saya nih pernah ketemu Mbak Bibip waktu Mbak Bibip ngisi sesi Humanis Project di Semarang, Unlock Behind waktu itu Mbak Bibip. And this is the question that I asked her. Ini satu pertanyaan yang saya tanyain ke Mbak Bibip, dan rasanya saya bisa tanyain sekarang lagi untuk dibagi ke teman-teman sekalian juga. Mbak Bibip, with so many freedom, with so many things to voice out, dengan banyaknya kebebasan yang kita punya, gimana sih cara kita memastikan bahwa saya memilih ini, saya menyuarakan ini, dan saya bisa yakin bahwa pilihan saya benar. I will stand on the right side of the history. Gitu. Silakan Mbak Bibi. Saya lagi berusaha ingat-ingat waktu itu jawaban saya apa ya, mau nyontek lagi gitu. Tapi ini susah ya, pertanyaannya susah banget. Tapi by the way, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya, salam sejahtera juga. Saya nggak bisa ingat jawaban saya waktu itu apa, jadi nggak bisa copy paste. Tapi kira-kira begini. Pasti kan kita akan melihat situasi, apalagi hari-hari ini ya, teman-teman. Saya tuh 1 minggu ini rasanya tiap buka media sosial tuh menghela nafasnya yang berat banget gitu. Nangisnya udah gak kehitung berapa kali, mulai dari nangis terharu, nangis kesal juga banyak banget. Kata-kata kasar gak usah saya ceritakan di sini ya, nggak enak ya. Tapi melihat, jadi di satu sisi nangisnya lihat apa yang terjadi di Sumatera, di sisi lain kesalnya karena apa yang terjadi di Jakarta dengan para politikus. Jadi mungkin saya mulai dari situ aja kali ya, karena itu yang kontras sekali kan, dimana sebenarnya kita harus berdiri gitu. Dan tentu saja ini pertanyaan yang sangat-sangat tidak mudah, karena setiap orang pasti punya pengalaman pribadi masing-masing yang bakal menuntun mereka untuk memilih jalannya masing-masing. Tapi barangkali satu bekal yang juga berguna untuk saya pribadi, dan saya juga biasanya sharing ke mahasiswa saya, adalah untuk kita berpikir kritis gitu. Untuk kita tidak mudah sekedar mengambil apa yang ramai di media sosial. Bahkan ketika tadi saya cerita, aduh tiap buka media sosial menghela nafas segala macam, tapi tetap kita saring gitu, karena banyak juga yang nggak layak di-share ulang. Ada yang barangkali informasinya mesti diverifikasi dulu, dan itulah soalnya dengan berpikir kritis kan. Dan itu satu tuh catatan saya yang saya refleksi akhir-akhir ini aja, karena yang tahun lalu saya udah lupa. Kemudian yang kedua juga, kita tuh sering banget, apalagi saya kira teman-teman di sini sangat-sangat merasakan ya, kita tuh sering banget setelah Pilpres terutama, kita itu dituntut untuk, wah ini apa itu nggak netral, katanya gitu. Nggak netral ini apa, ini memihak siapa ini. Nah, satu hal yang saya berulang kali sampaikan juga adalah, siapa bilang kita mesti netral? Menurut saya kita mesti berpihak. Kita harus independen. Tapi independen beda dengan netral. Netral itu, katakanlah, netral kan seakan-akan kita nggak mau berpihak ke kiri enggak, ke kanan enggak, ke depan enggak, ke belakang enggak, netral aja gitu. Terus kalau ada ketidakadilan, kita mau netral. Kita lihat di banyak media sosial, misalnya ada apa yang terjadi di Gaza misalnya, terus kita, oh saya nggak mau memihak Israel, tapi saya juga nggak memihak Palestina, saya netral. Udah gila apa? Ada ketidakadilan, terus kita ngotot gitu mau netral, nggak mungkin. Jadi saya mau bilang, tadi kan pertanyaan dari Ave adalah, kita mau gimana memilih sisi yang benar itu apa? Benar itu kan pasti relatif ya Ave ya. Nah buat saya adalah, percayalah pada apa yang teman-teman pikirkan, moralnya teman-teman. Kita semua di sini punya tuntunan moral, pasti beda-beda, pasti.
dan kebenaran itu pasti nggak ada yang mutlak, tapi kita punya nilai-nilai utama gitu yang kita pegang. Misalnya tadi keadilan, ada orang lagi dipukuli, lagi digenosida kalau di Palestina, itu nggak ada pertanyaan lagi tuh menurut saya. Moralitas kita adalah kita harus membela orang yang sedang dizolimi. Kita punya catatan di Sumatera, di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, orang lagi kelaparan ya sekarang ya, udah, dan kehausan, ini udah karena udah minggu kedua, tapi kan kita saja yang bantu. Jadi kalau ada klaim misalnya, wah hebat ya pemerintah Indonesia, nanti dulu, bukan pemerintahnya kok ini menurut saya, ini warga, bahkan korban bantu korban tuh. Narasinya udah mulai begitu, saya nangisnya kan gara-gara itu salah satunya. Tapi kan di situ jadi jelas kemana kita mau berpihak. Oh netral, saya netral, pokoknya saya tidak anti pemerintah tapi juga tidak. Nggak mungkin lihat orang kayak begitu terus kita netral. Nah jadi saya mau bilang teman-teman, kita punya nilai-nilai yang saya kira secara universal lah gitu, secara akal sehat, kompas moral kita punya pegangan sebenarnya. Apa itu? Nilai-nilai kemanusiaan. Itu dulu dipegang, baru kemudian kita berpikir secara kritis, kita analisis ini mana yang ngomongnya ngaco nih, masih ngomong sawit kita juara 1 dan lain sebagainya. Itulah pikiran kritis kita masuk kemudian, tapi dasarnya adalah kemanusiaan. Nah saya berhenti dulu di situ ya, karena pasti masih banyak pertanyaan. Terima kasih banyak Mbak Bibi. Mengingatkan kalau ada saying atau ungkapan yang bilang kalau di hadapan opresi atau ketidakadilan dan kita memilih netral, you are not being neutral loh, iya kan? Nah kalau tadi Mbak Bibi coming from law, dari hukum dengan background yang lebih formal, sekarang kita agak nyeni dikit karena kita mau nanya ke Mbak Oki, ya kan, yang karya-karyanya suaranya disampaikan lewat sastra. Kepada Mbak Oki, ketika kita membicarakan, kita punya isu, kita punya concern, kemudian yang sering muncul di halayak teman-teman sekalian biasanya adalah, oke, aku punya kekhawatiran atas isu ini, atas topik ini, tapi berhak nggak ya bersuara? Kayaknya aku enggak. Aku boleh sotoy deh. Tapi di titik mana kita bisa meyakinkan bahwa oke, harus bersuara gitu. Oke, terima kasih. Saya berdiri sebentar Boleh aja. banget. Karena saya dihubungi panitia, katanya ini dalam rangka sikap kita juga terhadap apa yang terjadi di Sumatera, dan tujuannya lebih juga untuk donasi. Yes. Saya tulis sebuah puisi baru pagi ini. Dari Sumatera. Dari Sumatera kita dengar kabar, jutaan orang bertarung dengan lapar. Ribuan terkubur tanpa dikenali keluarga sendiri. Ribuan lainnya hilang, dan ada yang masih bertanya, apa itu bencana nasional? Di Sumatera kita melihat barisan pejabat tanpa martabat, menteri memanggul karung keserakahan, anggota DPR berompi anti penderitaan, dan seorang presiden bersembunyi di balik punggung asisten pribadi, mengelus-ngelus meong kesayangan sambil terus pidato yaping-yaping sana sini. Dari Sumatera kita bertanya, apa itu negara yang menguasai bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya? Apa itu hukum yang melahap rimba belantara? Apa itu birokrasi yang lumpuh atas nama makan siang gratis dan efisiensi? Dari Sumatera kita kepalkan tangan, bukan demi belas kasihan, tapi untuk hak dan keadilan. Terima kasih. Itu kira-kira bagaimana saya menggunakan karya sastra untuk menyuarakan persoalan, untuk mengungkapkan kegelisahan, untuk mengkritik, untuk menggoyang kekuasaan. Lewat kata-kata, lewat metafora, kita sedang menyampaikan sebuah gugatan yang tak kalah kuatnya dengan berbagai bentuk gugatan yang lain. Dan kalau sekarang kita hidup di era internet, era sosial media, kita menyadari betapa berartinya arti narasi.
arti konten. Segala sesuatu disampaikan lewat konten, dan ketika kita memproduksi konten, itu bekal kita adalah pengetahuan kita dan skill kita dalam menyampaikan kegelisahan lewat bahasa, lewat visual, lewat bentuk-bentuk kreatif. Dan saya betul-betul percaya di situasi hari ini, ketika sensitivitas pemerintah semakin meninggi, maka kemampuan kita dalam mengutarakan kritik itu juga semakin dibutuhkan. Jadi teman-teman, saat kita sekarang sedang berkumpul di sini, ada kawan kita, seorang anak SMA, Ahmad Faiz Yusuf, seorang penulis muda, masih SMA, kelas 3 SMA, yang sekarang masih berada di tahanan Polres Kediri. Dia ditahan karena statusnya di sosial media. Tentu saja kita akan bisa berkata bahwa sama sekali penahanan itu tidak berdasar. Faiz seharusnya bebas, bagaimana juga dengan Laras, bagaimana juga dengan Delbredo dan kawan-kawan lain, ratusan taman-taman yang lain. Tapi kenyataannya masih seperti itu. Kita bisa ditahan hanya karena kita menyampaikan status di sosial media. Jadi apa yang terjadi dengan Faiz itu mirip dengan yang terjadi dengan Laras, karena unggahan dia di sosial medianya. Nah, jadi di sini kemudian, walaupun kita terus melawan, kita terus membela Faiz, saya datang menjenguknya, teman-teman juga terus mengadvokasi Laras dan Pedro. Tapi di satu sisi saya juga sadar, maka disinilah kita butuh untuk menularkan skill menyampaikan kritik kepada teman-teman semua. Bagaimana caranya agar kita tetap safe tanpa harus terjebak pada ketakutan? Bagaimana kita tetap vokal di sosial media, tapi kita tahu bahwa kalau seperti ini, memang sih segala sesuatu bisa dicari kesalahannya. Bahkan kita nggak salah pun bisa kena UU ITE gitu. Tapi at least, makanya saya mengatakan, kalau mau mengutarakan kritik, bangun dulu argumentasinya, cek dulu faktanya. Kalau mau menyampaikan sesuatu yang dirasa mungkin kita sendiri ragu, kita bandingkan dulu dan kita susun dulu. Dan sastra menjadi salah satu untuk medium untuk menyampaikan itu. Jadi di sini kemudian menulis dan karya sastra justru menjadi salah satu senjata kita untuk tetap bersuara, untuk tetap melindungi diri kita. Dan walaupun itu tidak menjamin 100% kita bebas dari persekusi, kita tiba-tiba akan didatangin aparat, paling tidak kita ada upaya preventif. Kita tahu dengan sadar bahwa ini kalimat yang kita pilih, ini bentuk tulisan yang akan kita gunakan, dan kita bisa punya ukuran-ukuran. Oh, ini paling tidak adalah bentuk teraman yang bisa kita pakai. Itu saya pikir. Thank you banyak, thank you banget Mbak Oki. Tepuk tangan buat Mbak Oki. Dan di sini jadi muncul banget bahwa awareness atau kesadaran atas isu aja nggak cukup gitu. Kita emang harus punya set of skills, harus ada kemampuan-kemampuan yang mendukung kita emang untuk bersuara tersebut gitu. Dan chance-nya selalu ada untuk ditangkap, dicari kesalahannya, tapi bukan berarti itu menjadi celah untuk tidak berani. Justru ya udah, might as well dicoba gitu ya Mbak Oki ya. Nah, kalau tadi Mbak Oki lewat sastra, sekarang kita ke yang ganteng sendiri paling ujung ya kan, yang serius tapi bercanda tapi serius ya Bang Semi. Pertanyaan dari saya adalah, gimana sih Bang caranya masukin politik yang menjadi topik of concernnya Bang Semi ke medium yang harusnya bercanda banget nih, kayak how did you do that? Waduh, kalau ditanya ya, sebenarnya tentu kita harus paham dulu isunya. Jadi jangan, apalagi sebagai seorang komika itu sebenarnya public speaking juga gitu. Hanya ada tuntutan lain, kita harus ada punchline-nya. Misalnya isunya yang pertama, kalau bicara soal politik, isu-isu sosial, yang pertama harus dipunyain tuh paling pertama selain isunya ngerti, yaitu keberanian. Berani nggak? Berani bukan sekedar ditangkap polisi, berani kehilangan job nggak? Karena kalau kita bicara misalnya tentang kapitalisasi air gitu, nanti nggak dapat job dari Aqua kayak gitu kan. Nah mungkin ada, kalau kayak Panji udah nggak pasti bisa, karena dia kalau nggak salah brand ambasadornya Aqua ya. Jadi dia nggak akan bisa ngomong tentang kapitalisasi air gitu. Nah, kalau ini kan udah dicopot ya. Netral ya Bang, netral. Tapi tetap harus ada punchline-nya, karena kalau kita hanya ngomong politik, orasi, nanti kita jadinya Budiman Sujatmiko.
misalnya ya, gue ini Batak, makanya gue berani. Berani karena Batak. Bagi seorang Batak nggak perlu benar untuk berani lah. Ya kan? Makanya Luhut dan Hotman itu berani kan? Nggak benar kan mereka kan? Kalau LBP, Batak kan berani. Tapi daripada dibubarin bener deh gitu. Jadi itu harus ada punchline-nya. Terus seperti yang dibilang oleh Mbak Oki, kita juga belajar metafor. Kita belajar yang namanya majas. Sebenarnya ilmu-ilmu stand up comedy ini semua kalau kita telisik, ini ilmiah loh. Misalnya tahu rule of three nggak? Ya kan, jeder baru punchline. Misalnya, gua kemarin pilih Anies ya karena pragmatis ya, karena sebenarnya semua calon presiden itu cacat, ada cacatnya. Tapi yang paling cacat memang 02. Kenapa? Karena di situ ada pelanggar HAM. Di situ ada pelanggar konstitusi. Ini belum sampai punchline udah ketahuan. Nah, gitu. Di situ ada pelanggar HAM, di situ ada pelanggar konstitusi. Dan di situ ada PSI. Tidak perlu penjelasan, itu punchline gitu. Nah itu sebenarnya kalau Mbak Oki lebih ngerti, itu kita nyebutnya rule of three. Tetapi di dalam konteks berbahasa itu majas namanya majas klimaks ya, klimaks bisa juga anti klimaks gitu. Jadi yang berikutnya adalah self deprecation, atau sebenarnya gini, jokes itu adalah atau melawak adalah atau tertawa adalah kegiatan manusia paling kejam sebenarnya. Karena di balik semua tawa, makanya ini adalah joke yang paling berbahaya. Bayarannya kecil lagi. Karena di dalam semua jokes itu ada korban. Kalau sastrawan kan enak kan? Fiksi ngomongin gitu ya. diksi macam-macam tentang asisten. Sebenarnya dia ngerasain Teddy. Ngomong kemana-mana sebenarnya dia ngomongin Teddy sebenarnya. Nah kalau kita kan lebih straightforward dan orang harus ketawa, dan saat ketawa itu orang butuh korban. Makanya paling aman sebenarnya self-deprecated, menjadikan diri kita ada sebagai korban. Majas lain misalnya ada innuendo. Nah contoh ya, ini maaf ya kalau nanti ada yang tersinggung. Orang Indonesia itu picik, orang Indonesia itu kerdil, orang Indonesia itu sombong. Tapi jangan disingkat, karena kalau disingkat jadinya PKS. Orang PKS bisa nutut nggak? Itu kita lagi ngomongin partai lah, tapi itu adalah contoh majas. Contoh majas ya. Gitu. Contoh ya kan. Jokes ya, misalnya gini. Jadi kita harus pintar karena tetap ada UITE. Jokes paling pendek di Inggris apa? Happily married. Jokes paling pendek kan, cuma 2 kata. Happily married itu jokes. Kalau jokes waktu ini zamannya presiden yang sebelumnya, jokes paling pendek di Indonesia cuma 3 huruf. SBY. Itu akan menjadi punchline terakhir untuk sesi bertanya jawab kali ini ya kan, karena sebelum tambah lagi disimpan dulu Bang, jangan dikeluarin semua. Iya. Karena kita akan lempar ke teman-teman sekalian. Any questions? Ada pertanyaan kah? Langsung ya? Ya. Baik, bagaimana menyikapinya ya? Pertama-tama gini teman-teman, kita itu harus membedakan antara pengurus negara dengan warga. Itu kita harus bedakan. Jadi bahwa misalnya saya baru baca tadi pagi ada kebanggaan besar katanya Prabowo memberikan donasi. Mbak Oki kayak ini. Iya kan, maksudnya tugas presiden apa sih? Tugas presiden itu membuat kebijakan. Donasi kita boleh banget, saya yakin banget di sini mungkin nggak banyak, mungkin banyak, nggak tahu saya. Tapi kita semua pasti kontribusi gitu. Tapi itu tugas warga, pengurus negara, mereka punya semua fasilitas untuk membuat kebijakan, makanya mereka disebut pengurus negara. Jadi mungkin saya tariknya ke situ ya teman-teman. Kita itu kan dalam sebuah republik itu kan res publica, tentang warga. Jadi
ada kita itu awalnya, negara itu kan awalnya manusia ya, manusia, kita itu yang namanya warga. Nah kemudian kita memilih orang-orang untuk jadi pengurus negara. Kerjaan mereka adalah mengurusi kita, tapi mengurusinya bukan secara karitatif, ngasih uang, termasuk bansos segala macam, bukan begitu. Mereka secara hukum tata negara dikasih fasilitas. Fasilitasnya namanya wewenang, produknya namanya hukum dan juga kebijakan. Dengan cara itulah mereka memenuhi, menghormati dan melindungi hak-hak kita. Hak kita tuh banyak banget, mulai dari dapat air bersih, hak untuk hidup dan lain sebagainya, banyak sekali lah. Semuanya ada juga dalam semua di konstitusi kita, di semua peraturan undang-undangan. Nah jadi ketika mereka sudah kita pilih, kita gaji pakai uang pajak kita segala macam, tugas mereka menggunakan alat-alat yang diberikan kepada mereka itu, yang namanya wewenang, yang namanya hukum, kebijakan, itu yang mereka gunakan. Bukan pakai donasi, kalaupun itu dana taktisnya presiden atau bahkan dari gaji dia sisihkan. Gaji dia teman-teman asalnya dari kita. Jadi kan juga nggak masuk akal ketika mereka membangga-banggakan, bahkan dicetak dulu tuh dalam karung-karung beras itu, Stiker tersebut ya Mbak ya? cetaknya pakai biaya, itu cetak segala macam. Nah jadi barangkali tanggapan saya tuh di situ tuh, kita mesti bedakan. Makanya kalau kita tuntut supaya mereka bergerak, kita tuntut supaya, jadi dua hal kan. Yang satu adalah mitigasi bencananya. Ya seperti yang tadi sudah kita bahas, ini udah minggu kedua orang udah matinya kelaparan gitu, gila banget ya. Enggak, saya tuh udah nggak tahu mesti ngomong apa lagi kadang-kadang. Tapi yang kedua juga mereka harus memikirkan soal ke depannya bagaimana, soal menghentikan akar masalahnya tadi tuh, soal konsesi segala macam perkebunan dan pertambangan dan lain sebagainya. Tapi juga tambahan berikutnya adalah kalau kita bicara bencana nasional, sebenarnya kan bukan status saja ya teman-teman. Kan ada yang membandingkan, dulu Jogja juga waktu gempa nggak ada status bencana nasional, betul. Tapi teman-teman tahu dalam hitungan jam presiden itu berangkat ke Jogja, dia ngantor di sana 3 hari. Setelah itu digantikan oleh wakilnya, wakil presiden. Nggak kayak wakil presiden yang sekarang, ya kan? Nah gitu, jadi kita mesti bedakan di situ. Yang kita tuntut bukan sekedar status, tapi actionnya apa. Jadi bukan sekedar klaim. Dan terakhir saya mau bilang, pertanggungjawabannya kita harus tuntut teman-teman. Akuntabilitas. Jadi jangan juga terlena dengan nanti ya tobat nasuha deh, jangan khawatir. Butuh sekarang. Kita butuh pertanggungjawaban sekarang. Di akhirat ya kita nggak bisa intervensi lah ya kan? Itu tanggung jawab dia dengan Tuhannya, ya kan, keyakinannya. Tapi kalau sekarang mereka punya tanggung jawab terhadap kita, warganya loh. Jadi kita siapkan itu juga supaya semua orang bertanggung jawab. Thank you banget Mbak Didi. Jadi Bang Sam, dari kamu yang mau nambahin? Coba. Ya itu tadi sebenarnya prinsipnya adalah kadang-kadang ini nggak tahu buzzer ya. Kalau buzzer sih oke lah ya dibayar, tapi ada juga masyarakat yang nggak dibayar tapi loyalitas terhadap pemerintahnya tinggi gitu. Padahal kita harusnya menempatkan diri dalam bencana atau dalam keadaan normal pun bahwa kita masyarakat itu penguasa. Jadi kesadaran kelas gitu. Ya, saya nggak tahu nih humanis ini kalau terpilih nanti Anies yang terpilih jadi presiden bakal jadi sebrengsek projo juga nggak tahu ya. Intinya projo mau apa gitu, kalau memang presidennya udah jadi lalu kan masyarakat biasa gitu. Nah yang kedua, seolah-olah ketika kita vokal kita tidak melakukan aksi sosial, padahal itu dua hal yang berbeda gitu. Emangnya gue ketika nyumbang ke Sumatera harus bilang-bilang lu gitu kan. Jadi itu sebenarnya cara-cara mereka untuk memerangi orang-orang yang vokal. Padahal sebenarnya apa yang terjadi sekarang adalah masalah politik juga. Ini jangan dikaitin dengan politik lah, orang yang ngurus semua politisi. Ya kan, sepak bola jangan diurusin, jangan dikaitin sama politisi. Akhirnya tohir politisi gimana? Jadi kebijakan-kebijakan sawit dan sebagainya itu kan produk politik. Jadi kalau kita hajar politisinya ya terusin aja.
Mas yang tadi turun ke jalan sambil hajar politisi gitu. Nyinyirin Gibran itu ya, kalau dosa saya yang tanggung dosanya. Ya kan, bayangkan triliunan habis untuk milih orang beler kayak gitu kan. Pusing juga. Tapi lu jangan tepuk tangan, kalau Anies yang menang juga lu jadi projo kayaknya. Tapi itu pengingat yang bagus banget gitu. Kadang-kadang kita when it comes to anything gitu kan, kita terbiasa untuk mengidolizing atau kayak idolnya adalah tokohnya gitu. Padahal yang harus kita sokongkan adalah visionnya gitu, programnya. Intinya adalah mari kita jangan hanya memandang kontribusi manusia itu dari kontribusi ekonominya aja. Karena banyak penemuan-penemuan di zaman lalu itu dari orang-orang yang sotoy tadi. Sotoy itu sebenarnya bahasa jeleknya, bahasa bagusnya itu hipotesa. Jadi sebenarnya ketika kita sotoy, kita sedang melakukan hipotesa gitu. Bahkan ilmu yang paling standar kita pelajari di SD, Pitagoras, A kuadrat sama dengan C kuadrat sama dengan A plus B sama dengan C kuadrat itu kan? itu dari orang yang sebenarnya sotoy saat itu. Bayangin ya, ada garis ini nggak perlu gua ukur, bisa gua hitung, kan? Itu kan orang yang sotoy saat itu, lu orang gila, ternyata dipakai sampai hari ini. Jadi kontribusi itu nggak harus kontribusi ekonomi gitu, apalagi untuk kita yang bokeh gitu kan. Jadi ketika kita semua warga negara punya hak, bahkan fakir miskin dan anak terlantar harus dipelihara oleh negara, lu bayar pajak masih mending. Jadi lu berhak bersuara bukan hanya karena sumbangan lu gede. Kalau sumbangan lu gede ngambilnya dari kocek rakyat juga kan sama aja, udah bohong ya. Ya itu dari gue, terima kasih. Thank you banget Bang Sandy. Pertanyaan kedua tadi dilihat dari pojok belakang. Iya, saya percaya bahwa aktivisme itu adalah sebuah sikap mental yang harus dimiliki oleh setiap orang, setiap warga negara, apapun profesinya. Aktivis itu bukan profesi. Aktivis itu bukan sebuah golongan, bukan sebuah kelompok. Kalau tadi ditanya, apakah kita harus menjadi Munir, menjadi seperti Munir? Jawaban saya tidak. Tapi apakah kita harus meneladani keberanian Munir? Iya. Apakah kita harus meneladani bagaimana Munir memiliki prinsip kemanusiaan? Iya. Tapi kemudian bagaimana kita memperjuangkan itu akan sangat bisa disesuaikan dengan profesi kita, dengan di mana kita berada, dengan setiap gaya kita, dengan masing-masing preferensi kita bahkan. Jadi dalam dunia aktivisme pun saya orang yang akan sangat menyambut keberagaman gaya, menyambut keberagaman area. Sesuai dengan tagline-nya turun tangan tadi misalnya, mendorong anak muda untuk masuk ke politik gitu. Apakah saya akan bilang bahwa banyak sekali orang begitu masuk politik itu jadi busuk, jadi orang yang akhirnya kehilangan integritas, jadi jangan kalian masuk ke politik? Oh enggak, saya masih akan terus memelihara keyakinan bahwa teman-teman yang punya idealisme, punya prinsip harus masuk ke politik. Bahwa kita telah melihat begitu banyak contoh buruk orang-orang yang dulu kita anggap aktivis lalu kemudian kehilangan integritas dalam politik, itu tidak menjadi alasan kita untuk justru menjauh dalam politik. Nah nanti kemudian ada pilihan lain. Teman-teman yang baru, sekarang kan banyak mahasiswa di hadapan saya yakin. Apakah saya akan bilang bahwa jangan jadi PNS? PNS gak bisa vokal, gak bisa jadi aktivis? Oh enggak. Kalau memang mau jadi ASN, jadilah ASN. Tapi dalam profesi kita sebagai ASN gitu, kita bisa tetap memelihara idealisme kita tetap bisa bersuara. Memang tidak mudah, saya tahu ini bukan hal pekerjaan membalik telapak tangan, apalagi nanti dalam dunia ASN misalnya kita bertemu dengan atasan, kita bertemu dengan sistem. Tapi saya percaya itu bisa dimulai. Contoh nyatanya nih, saya itu di kelas menulis saya misalnya, ada banyak ASN yang bergabung karena mereka ingin mengungkapkan kritik tapi tetap secara aman dalam tanda kutip. Mereka ingin memberikan inspirasi dan masukan tanpa harus kita kehilangan pekerjaan. Jadi saya orang yang akan tetap berada pada jalur realistis seperti itu. Kita tidak harus mengorbankan pekerjaan-pekerjaan kita untuk tetap memegang prinsip. Justru disinilah kita butuh kreativitas, kita butuh keterampilan, dan kita butuh pengetahuan
tanpa harus mengorbankan prinsip. Thank you Mbak Bibi. Oke, kayak kita nggak butuh 150 Mbak Bibi gitu, atau 150 Bang Semi, atau 150 Mbak Oki. Kayak ya be your very own person dan tetap jadi aktivis gitu kan, sambil mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Mungkin Bang Semi mau nambahin? Jadi contohnya tuh gini ya, jadi nggak mungkin kita tuh hanya punya satu bakat. Nggak mungkin misalnya saya hanya komika, kerjaan saya ngelawak aja tiap hari juga. Kebetulan saya lulusan ITB juga, saya dari IT. Makanya Indonesia gini-gini aja kan. Anak ITB jadi komika bukan paling laku lagi ya. Terus intinya ya kita memang harus punya skill lain, dan seperti yang Mbak Oki bilang bahwa aktivisme itu bukan profesi, dia tidak bisa menghasilkan. Dan sudah ada yang mencoba untuk menghasilkan dari dunia aktivisme, akhirnya ya kayak Budiman Sujatmiko kayak gitu. Pancelannya itu kan. Artinya kenapa dia seperti itu? Karena dia nggak bisa coding gitu. Nggak punya skill lain gitu. Jadi kalau Anda mau Anda tetap bersuara, harus punya skill lain, entah itu jadi chef atau apa. Banyak contohnya dari luar negeri, misalnya Muhammad Ali, ya kan. Untuk black community dia orang yang dipandang nation of Islam, aktivis untuk karena di sana Islam kan minoritas. Dia aktivis untuk nation of Islam dan black community. Tapi tinjunya juga jago gitu. Bukan gara-gara dia aktivis dia dikenal, gara-gara tinjunya dia dikenal. Ya Panji gara-gara dia komika dia kenal. Lalu dia ngomong soal hal-hal yang menjadi concern dia. Ya lu temukanlah apa yang itu. Jadi kalau lu nggak bisa coding ya nanti ujung-ujungnya ya kayak Budiman Sujatmiko ya. Oke, terima kasih. Thank you Bang Semi. Tapi emang gitu ya, kayak kadang-kadang kita merasa naif banget mau mengubah dari dalam, ya kan? Tapi memang kenyataannya di bidang apapun ya, you have to be that someone yang mengubah dari dalam itu gitu. Nggak bisa 100%, tapi kayak 0,1 also mean something. Tadi pertanyaan udah dari kanan Pak. Untuk membuat kita bersembunyi dalam ketakutan. Sastra adalah cara kita untuk mendobrak justru agar mereka bisa melihat fakta yang sebenarnya. Karena tadi disebut Afan ya, contohnya. Kita adalah Afan. Kita adalah Afan yang mati dilindas roda-roda penguasa, yang sekarat diinjak sepatu-sepatu si tamak. Kita adalah Afan yang mencari sesuap nasi di lumbung yang dikangkangi tikus berdas, yang terus bekerja penuh nyali di hadapan anjing-anjing berangun. Kita adalah Afan yang terus hidup gentayangan, mengganggu tidur nyenyak mereka yang zalim dan sewenang-wenang. Apakah ini diperhalus? Apakah kita bersembunyi menjadi munafik dan takut? Tidak. Ini contoh nyatanya. Sekarang saya serahkan pada Ya, silakan Mbak Bibi. Ya, kalau pertanyaannya berapa lama lagi 1 sampai 10 dan lain sebagainya, sebenarnya jawabannya tergantung pada kita semua. Tergantung pada kalian. Dan sebelum sampai ke situ, berarti kan kita harus analisis dulu nih, teman-teman. Jadi analisis dalam arti kita ini, saya nggak tahu ya, tapi kita masih punya harapan nggak sih pada pemerintah yang sekarang berkuasa? Kalau saya, terus terang sebenarnya enggak. Saya itu kan ngajar advokasi kebijakan ya, yang materinya tuh dari dulu udah lama lah materi ini. Ada materi soal teknik lobby, ada materi soal policy brief, ada materi soal kampanye misalnya. Tapi akhir-akhir ini teman-teman saya sendiri mau pengajar tuh udah nggak semangat. Kebetulan semester ini mata kuliahnya nggak semangat karena saya tahu gimana kita mau melakukan lobby kalau kita tahu hal itu nggak akan dilakukan oleh orang-orang yang kita lobby. Mau policy brief sebanyak apa kalau kita tahu itu nggak akan dibaca oleh orang-orang yang mengambil kebijakan. Nah, jadi dengan analisis seperti itu, teman-teman, pertanyaannya sebenarnya bukan lagi kita tumpukan pada prosedur-prosedur standar demokrasi. Yang saya maksud dengan prosedur standar adalah
kita nunggu aja 2029 kita nanti mau nyoblos siapa. Pertanyaan kita kan dari tiap 5 tahunan selalu kayak gitu. Siapa nih the lesser evil? Siapa yang paling gak jahat? Menurut saya pertanyaan itu gak seharusnya ada lagi di kepala kita. Kita sudah harus berjuang dari sekarang untuk mengisi ruang-ruang politik itu. Jadi sekarang ini misalnya ada kan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah lumayan baik nih. Komposisinya lagi lumayan lah. Mahkamah Konstitusi yang sekarang setelah putusan 90 yang meloloskan Gibran itu. Tapi kan kita udah menghancurkan, maksud saya MK sudah meniadakan presidential threshold. Udah nggak ada lagi kewajiban berkoalisi dari awal. MK sudah memisahkan pilkada dengan pemilu nasional dengan lokal misalnya. Tapi kalau kita nggak ngisi ruang-ruang politik itu, nunggu 2029 kita milih siapa lagi ya? Siapa, ayo dong, siapa lagi yang kita menyerahkan lagi pada elit politik, ngedorong-dorong lagi siapa yang mau maju, siapa yang mau berkorban, kita ntar bakal milih deh. Tapi kita nggak bergerak, nggak akan ada perubahan. Itu kan sebenarnya kalau teman-teman udah nonton Dirty Vote, itu yang sebenarnya kami bicarakan. Ini namanya lingkaran setan. Kita harus putus lingkaran setan itu. Nah, jadi dengan itu ngomong-ngomong tadi saya sempat mau ini mengingatkan sedikit karena tadi ngomongin Cak Munir ya. Teman-teman, besok Cak Munir itu kalau masih hidup tanggal 8 Desember adalah ulang tahun Cak Munir yang ke-60. Cak Munir lahir 8 Desember 1905. Jadi kalau besok teman-teman ada yang mau ikut aksi, ayo Komnas HAM. Nah, tapi itu sedikit aja karena saya tiba-tiba jadi ingat Cak Munir karena kebetulan besok hari ulang tahun. Tapi saya mau bilang kalau analisis hukum tata negaranya adalah dalam situasi seperti ini memang tidak ada jalan lain selain masuk ke kerja-kerja politik. Menurut saya apa yang terjadi 98 makanya 27 tahun kemudian malah Soeharto dijadikan pahlawan alias sebenarnya ada kegagalan, itu karena banyak sekali pada masa lalu kita berhenti di level gerakan moral. Udah selesai nih Soeharto turun, terus kita tinggal. Kita tuh maksudnya saya generalisasi ya, mahasiswa waktu itu tinggal, dikasih lagi ruangnya kepada elit politik. Jadi teman-teman bisa lihat sekarang partai politik kebanyakan itu semua adalah anak-anaknya Golkar, you name it, Gerindra, siapa? Nasdem, semuanya Hanura, apalagi berkarya, anak-anaknya Golkar. Kita biarkan waktu itu elit politik bertarung sendiri untuk menjadi elit politik baru. Dan sekarang kita terima akibat. Nah, jadi saya mau bilang, saya nggak bisa menjawab berapa tahun lagi. Tapi saya mau bilang, kerja-kerja perubahan itu adalah seperti lari maraton, bukan sprint. Dan itu satu ya, jadi teman-teman kita mesti punya kesabaran revolusioner untuk gak ngukur, oke 2 tahun lagi kita kerja keras kayak begini, teman-teman turun tangan semuanya yang berkolaborasi di sini, terus 2 tahun lagi kita akan langsung sukses menggulingkan pemerintahan. Belum tentu. Kesabaran revolusioner itu diperlukan. Dan juga saya ingin bilang bahwa kita juga harus membangun ini semua tidak berhenti di media sosial. Kita mesti ketemu kayak gini. Sensi beda kan? Kita sekarang ngobrol, kita berjaringan. Kalau teman-teman punya rasa takut, saya mau bilang wajar. Jangan pura-pura berani ya, tiap hari saya pokoknya berani deh. Nggak apa-apa teman-teman, rasa takut itu manusiawi belaka. Dan rasa takut itulah yang sebenarnya dimanipulasi dalam sebuah demokrasi biasanya. Teman-teman takut, mundur dulu sebentar, berjaringan, menguatkan diri, setelah itu kita bangun lagi, kita lawan. Rasa takut itu sebentar saja membuat kita lebih bijak, membuat kita punya mitigasi, habis ini saya mau ngapain, bagaimana caranya biar aman, tapi tetap harus bersuara. Ada risiko nggak? Ada. Makanya yang terakhir saya mau bilang, teman-teman, kalau teman-teman takut sekali lagi nggak apa-apa, tapi caranya sekarang adalah berjaringan, berserikat, itu satu. Setelah berserikat, kemudian kita bangun jaringan yang besar, kita kumpulin like-minded people, orang-orang yang punya kegelisahan yang sama untuk kita.
sama-sama gerak. Kita nggak hanya berhenti di kepala kita dengan gagasan, karena gagasan itu baru bisa terwujud kalau kita sudah action. Dan itu yang mau kita dorong bareng-bareng. Jadi saya mau bilang, kalau misalnya tadi kan pertanyaannya, apa kita perlu takut kita bungkus dengan segala macam? Saya percaya Bang Seme maupun Mbak Oki sebenarnya sedang berbicara bukan bungkusannya, tapi cara berekspresinya yang bisa kemudian kita gunakan banyak sekali cara untuk semua sesuai dengan keahliannya masing-masing bersuara. Nggak semuanya mungkin punya kapasitas untuk turun ke jalan, nggak apa-apa, pakai cara lain. Nggak semuanya pandai bermedsos, nggak apa-apa. Tapi kita sama-sama memelihara akal sehat kita, memperluas kegelisahan supaya lingkaran setan ini bisa kita putus. Terima kasih banyak Mbak Bibi. Tadi kalau dibilang itu pemanis ya, menjawab yang tadi, sebenarnya nggak pemanis, tapi itu adalah benar. Tadi adalah media ekspresi kita, talenta yang gue ini sebelum jadi komika memang tukang bacot gitu loh. Jadi cuma itu yang bisa gue lakukan, dan sekarang kondisinya kayak gini, yang dibacotin ya politisi lah, apalagi gitu kan. Jadi kalau dibilang itu pemanis, enggak. Satu, itu media ekspresi. Yang kedua, itu untuk reach out lebih banyak lagi orang. Karena kalau misalnya saya bikin undangan gitu, hadirilah orasi politik seminar Selibo, yang nggak ada yang datang gitu ya. Jadi bagaimana ya, kayak kemarin Panji di Indonesian Arena, kami di Istora bisa menghadirkan ribuan orang yang datang karena ada balutan stand up komedinya gitu. Nah di situ memang akhirnya nebeng Mas Anies gitu kan. Jadilah maka jadilah. Ya, jadi dia waktu itu orasi kebangsaan karena dia nggak lucu gitu kan. Tapi kan nggak apa-apa, artinya audiens itu mau nonton stand komedi, lalu kami ada punchline-nya, lalu Mas Anies bagian nggak lucunya, nggak apa-apa. Baru kita lagi ya yang bungkus, artinya ada kolaborasi gitu antara orang-orang lucu dan nggak lucu ini gitu. Nah intinya apa, bahwa apapun ya, ini kan contohnya adalah stand up komedi, mungkin ada yang nakes atau apa, bisa mereach out lewat talentanya masing-masing. Jadi kalau ini bilang pemanis, enggak, bahkan kami meresikokan diri. Jadi ya itu tadi, job aku saya udah nggak dapat gitu. Ya itu aja, terima kasih untuk undangannya. Terima kasih banyak. Viral itu. Dari saya apa ya? Saya sih tentu saja berharap kita memang harus membangun gerakan politik, teman-teman. Jadi kita harus mikirin sekarang memang soal social movement. Jadi kalau saya tuh udah sampai di titik, maka tadi saya cerita sedikit soal kuliah yang saya udah nggak semangat. Saya merasa bahwa gerakan yang atau aksi-aksi yang sifatnya teknokratik tetap perlu, tapi kita harus melangkah beyond itu. Kita harus membangun social movement memang. Dan teman-teman nanti boleh cari literaturnya, banyak banget social movement, Charles Tilly, Mike Adams dan lain sebagainya, banyak lah. Dan yang lebih terkini juga masih banyak lagi. Tapi saya mau bilang, kita saat ini kalau kita bergerak, kita menurut saya di dua level. Yang pertama, kita memang mendorong memperbesar gerakan sosial yang tugasnya nanti adalah sebenarnya memutus yang kami katakan sebagai lingkaran setan itu. Dan itu di level pertama. Jadi tentu saja itu mesti besar sekali, teman-teman. Kenapa besar sekali? Bukannya apa-apa, teman-teman tahu, bahkan presiden kita ternyata have no idea bahwa korbannya segitu banyak, bukan cuma di sosial media. Teman-teman pasti pernah dengar kan berita dan ceritanya bahwa banyak sekali yang difilter gitu informasinya. Tapi saya nggak menyalahkan juga situasi pemfilteran itu. Jadi saya nggak nyalahin 1-2 orang di sekitar presiden, enggak. Pemerintahan ini memang bermasalah dari awal. Kalau istilahnya Prof. Susi Dwi Haryanto tuh, dirty vote melahirkan dirty government. Gitu loh. Jadi itu yang mesti kita analisis. Kemudian yang kedua, tadi kan saya janji satu di level itu ya, social movement. Tapi apakah kemudian kita juga harus diem aja di level yang teknokratik? Teknokratik itu maksudnya kebijakan yang keluar. Teman-teman, kita punya undang-undang KUHP sekarang yang akan berlaku Januari depan nih. KUHP sama KUHP-nya sekarang
kalian berdua tuh, dua-duanya evil sebenarnya menurut saya. Itu akan berlaku sebentar lagi. Kan kita harus bertahan. Kita mencari keadilan, tapi kita juga harus bertahan. Kalau apa yang sekarang teman-teman harus lakukan, harus membela kawan-kawan kita yang masih ratusan orang ditahan. Tahanan politik, jangan malu untuk bilang ini tapol. Tapol bukan cuma waktu 65. Yang sekarang terjadi pada Del Pedro, Laras, teman-teman di Kediri, di mana saja sekarang semuanya mereka adalah tahanan politik. Jangan sampai kita banal gitu loh. Jangan sampai kita ngerasa nih udahlah, ya udah gini aja kita jalani hari-hari kita. Enggak, kita harus lawan. Kita ke pengadilan, kita tuntut orang-orang, tapi kita juga jaga teman-teman kita. Nah ini jadi saya berharap kita bangun bareng-bareng gerakan sosial ini. Jangan ribuh untuk bicara, kita memang berpolitik. Ya politiknya harus dibongkar gitu. Ya jadi itu aja, makasih. Terima kasih banyak Mbak Bibi. Kalau kita saking sensitifnya, saking aware-nya suka, aduh capek banget aku udah nggak bisa proceed information lagi. Enggak. Tadi Mbak Bibi bilang, this is a marathon guys, masih panjang perjalanannya seumur hidup dan terakhir dari Mbak Oki. Oke, puisi lagi aja. Let's go. Semoga bisa menjadi energi untuk langkah kita ke depannya. Kita adalah jelata. Kita adalah jelata. Tanpa papa mama yang bisa memberi istana dan mobil SMK. Tanpa warisan harta yang bisa membeli para ketua dan tetua. Tanpa kuasa yang memberi nyawa pada calon-calon politik. Kita adalah jelata yang membuat sakit gigi kartel politik dan oligarki yang mengganggu tidur nyenyak para pengkhianat rakyat. Jadi mari terus bersuara, mari terus ganggu tidur nyenyak para pengkhianat rakyat.